Katanya mereka yang baik dan rupawan akan kalah dengan mereka yang memiliki status sosial dan mapan. Sulit dipercaya tapi tak jarang ditemui, itulah fakta yang sering terjadi. Ketika seseorang jatuh cinta, namun orang yang dicintainya memiliki status sosial yang jauh di bawahnya, bisa dipastikan dari pihak keluarga akan menentangnya. Jika kamu tahu, permasalahan demikian tak hanya sebatas dalam film saja, namun banyak di kehidupan nyata permasalahan yang serupa. Dan kali ini kita akan belajar mengambil hikmah dari sebuah film yang mengisahkan cinta terhalang restu orang tua. Diceritakan seorang gadis cantik, putri konglomerat jatuh cinta pada pegawai biasa. Mengetahui hal itu, sang ayah merasa tak senang. Tapi di sisi lain, ia terlanjur menjadi sosok ayah yang tak ingin dibenci oleh putrinya. Untuk itu, ia berusaha memisahkan putrinya dengan pegawai itu menggunakan cara yang halus. Ia tak menolak tapi mengajukan syarat. Pegawai itu harus bisa menjadi orang sukses sebelum melamar putrinya. Di sisi lain, si pegawai ternyata memiliki bakat musik yang sangat hebat. Ia memiliki mimpi menjadi penyanyi terkenal. Tapi sayangnya, setelah ia berhasil menginjak tangga pertama kesuksesan, ia malah mengalami kecelakaan hingga menyebabkan kematiannya. Jasadnya tenggelam dan tak bisa ditemukan. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira tahukah kamu film apa yang akan kita ulas kali ini? Film ini memiliki genre thriller romantis, ditulis oleh Rakesh Roshan dan ditayangkan pada tahun 2000. Yap, Kaho Na Pyar Hai, Katakan Kau Mencintaiku. Dibintangi oleh Hrithik Roshan dan Amisha Patel. Bisa dibilang film ini telah menjadi big hit kala itu. Sebelum itu, agar tak bosan, jangan lupa selalu sediakan camilan dan minuman favorit sebagai teman nonton. Seorang pemuda baik hati memiliki impian menjadi seorang penyanyi terkenal. Diceritakan ia memiliki adik berusia 7 tahun bernama Amit. Pria ini bernama Rohit. Ia tinggal bersama paman dan bibinya yang sudah seperti orang tua sendiri. Rohit adalah yatim piatu, tapi meski begitu Rohit telah menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Kehidupan Rohit dan keluarganya sangatlah sederhana. Rohit bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah showroom mobil milik pengusaha kaya bernama Malik. Di sisi lain, Malik memiliki kawan baik, seorang konglomerat bernama Saksena. Ia seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya. Ia memiliki seorang putri cantik bernama Sonia. Suatu hari, Saksena pergi ke tempat Malik untuk membelikan Sonia mobil sebagai kado ulang tahun. Di sini ia disambut oleh Rohit dengan sangat ramah. Bahkan Rohit sendiri yang mengantarkan mobil itu untuk Sonia. Sesampainya di rumah, Sonia terpesona dengan visual Rohit. Ia sampai mengira bahwa Rohit adalah hadiah ulang tahun yang dikirimkan oleh ayahnya. Namun Sonia tersipu malu saat Rohit menunjukkan hadiah ulang tahun Sonia yang sebenarnya. Di sisi lain, rupanya mereka sudah pernah bertemu di traffic light. Kala itu Rohit dalam perjalanan mengantarkan Amit ke sekolah naik sepeda, sementara Sonia diantar sopir pribadinya pergi untuk kuliah. Hari itu Rohit memberi saran tentang penampilan Sonia, dan itulah pertemuan pertama mereka. Masih di hari ulang tahun Sonia, masih di hari yang sama, rupanya ia dan teman dekatnya Atul merayakan ulang tahunnya di tepi pantai. Dikisahkan Atul adalah pemilik sebuah hotel bintang 5. Usut punya usut, ia pernah menolak Rohit dan temannya Tony saat ikut audisi pencarian band di hotelnya. Tapi di pesta ulang tahun Sonia, Atul sangat terkejut dengan bakat menyanyi Rohit. Kebetulan Sonia merayakan pesta ulang tahunnya di dekat pantai dekat basecamp Rohit. Di sini Tony diam-diam mematikan musik untuk memberi Rohit kesempatan menyanyi. Dengan begitu orang-orang akan tahu kehebatan menyanyi Rohit. Dan benar saja, semua orang terpukau dengan penampilan Rohit, tak terkecuali Sonia. Sejak hari itu sepertinya ia telah jatuh cinta pada Rohit. Di hari lain, Rohit mencoba membujuk Amit yang tengah merajuk karena mendengar orang tuanya bertengkar. Singkat cerita, Rohit berhasil membujuk Amit dan melakukan kebiasaannya saling mengusap wajah sebagai tanda sayang. Singkat cerita, Sonia berlayar bersama teman-temannya ke Singapura. Awalnya Sonia tak mau ikut, tapi setelah mengetahui bahwa Rohit ikut serta sebagai penyanyi yang dipekerjakan Atul di kapal, ia pun memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanannya, Sonia dengan terang-terangan menunjukkan isi hatinya pada Rohit.
Tapi Rohit masih menanggapinya dengan santai. Sebenarnya pria itu juga mencintai Sonia, tapi ia memiliki kepribadian yang tenang dan tidak terburu-buru. Sampai pada malam Natal saat di kapal, Sonia mabuk. Ia berbicara melantur dengan Rohit di sebuah sekoci. Dan entah bagaimana saat pagi tiba, mereka terbangun, sekoci yang mereka naiki telah terpisah dari kapal. Sementara Rohit panik dan di sisi lain teman-teman mereka panik mencari keberadaan mereka, Sonia malah begitu senang mengagumi keindahan pulau yang mereka singgahi. Ia tak terlihat panik sedikit pun. Ia malah menikmati kebersamaannya dengan Rohit dan hanya berdua saja. Rohit sendiri tak tahu harus bagaimana menghadapi Sonia. Ditambah lagi, sekoci yang mereka tumpangi malah hanya terbawa ombak. Dalam pikirannya, ia ingin segera mendapatkan bantuan dan bisa kembali. Berkebalikan dengan Sonia yang tak ingin kembali, terdampar di pulau terpencil membuatnya merasa tenang karena ia bisa bersama Rohit. Singkat cerita, sehari setelah itu mereka berhasil ditemukan. Bahkan ayah Sonia langsung ikut mencari putrinya. Namun sebelum itu, rupanya di sini Rohit telah membalas cinta Sonia. Menyadari gadis itu ingin segera kembali dan mengumumkan cintanya pada semua orang, kini giliran Rohit yang tak ingin kembali. Ia takut jika cinta mereka tak akan direstui. Namun Sonia meyakinkan Rohit bahwa hubungan mereka akan baik-baik saja. Dan benar saja, saat ayah Sonia melihat Rohit bersama putrinya, ia langsung meminta Malik untuk memecat Rohit. Sementara itu, nampaknya ayah Sonia memiliki pengaruh besar. Tidak saja dipecat, tapi Malik juga memastikan Rohit tak akan bisa mendapatkan pekerjaan lagi setelah ini. Mengetahui hal ini, Sonia terkejut. Ia tak tahu bahwa ayahnya bisa bersikap sekeras ini. Ia pun dilarang keras oleh ayahnya untuk menemui Rohit. Suatu hari saat Sonia bersama sang ayah duduk di sebuah mobil, mereka melihat Rohit di lampu merah sedang mengendarai sepeda. Di sini sang ayah mencoba menekankan status mereka dengan Rohit pada Sonia. Mengetahui hal ini, Sonia merasa tak senang. Lantas ia langsung meninggalkan ayahnya dan duduk di boncengan sepeda Rohit. Ia mengatakan bahwa sudah tak ada lagi status sosial di antara mereka. Menyadari putrinya belum juga kembali, Saksena sangat panik. Menurut saran Malik, Saksena harus segera melaporkan Rohit ke polisi untuk menemukan Sonia. Namun bersamaan dengan itu Rohit datang di hadapan mereka untuk mengantarkan gadis itu pulang. Ia berkata bahwa ia tak akan membawa pergi Sonia tanpa restu ayahnya. Selain itu, Rohit sendiri masih belum merasa mampu untuk membahagiakan Sonia dari segi finansial. Mendengar hal itu, Saksena memanfaatkan situasi. Untuk mengulur waktu, ia ingin Rohit sibuk mengejar mimpinya menjadi orang sukses. Baru setelah sukses, Rohit boleh datang untuk melamar Sonia dan merestui mereka. Namun siapa yang menyangka, itu hanyalah siasat halus Saksena agar putrinya tak mencoba melarikan diri. Dan di belakang mereka, Saksena sedang mencari cara untuk memisahkan Rohit dan Sonia. Mengetahui hal ini, semua teman-teman Rohit, bahkan Atul, sangat antusias untuk membantu Rohit. Mereka berencana menjadikan Rohit sebagai penyanyi terkenal. Dengan bantuan Atul, Rohit masuk dapur rekaman. Kabar baiknya, dengan suara emas Rohit, tak butuh waktu lama, lagu-lagunya dalam kaset sangat laku keras. Dan dalam waktu dekat, Rohit akan mengadakan konser. Konon sebelum perpisahan terjadi, seseorang sudah diberi pertanda, namun jarang yang menyadarinya sampai perpisahan itu terjadi. Dan begitulah yang dialami Rohit dan Sonia. Suatu hari, Sonia nekat menemui Rohit, tapi siapa yang menyangka itu adalah pertemuan terakhir mereka. Rupanya hari itu setelah bertemu dengan Sonia, Rohit berangkat menjemput Amit di sekolah. Di sini secara tak sengaja ia melihat Malik melakukan aksi pembunuhan. Malik yang melihat Rohit langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan menghabisinya. Naasnya dalam pengejaran itu Rohit terjatuh ke laut dan semua orang mengira Rohit telah mati dalam kecelakaan. Bahkan jasad Rohit tenggelam dan tak bisa ditemukan. Di sisi lain, setelah mendengar kematian Rohit, Sonia mengalami depresi berat. Akhirnya ia dikirim ayahnya ke Selandia Baru untuk tinggal di sana. Kata orang setidaknya setiap dari kita memiliki 7 kembaran yang tersebar di belahan bumi lain, meskipun kita tak memiliki hubungan darah. Seolah mendapatkan keajaiban,
Di Selandia Baru, Sonia terkejut ketika bertemu seorang pria yang sangat mirip dengan Rohit. Dan uniknya, pria itu adalah teman kuliah Anita yang merupakan anak dari paman Sonia. Sonia sempat mengira ia adalah Rohit. Jadi, kapanpun Anita mengajak Sonia bertemu dengan pria itu, Sonia selalu menghindar. Karena faktanya pria itu bukanlah Rohit. Ia adalah Raj. Karena rasa penasarannya, Sonia pun menyelidiki tentang Raj begitu melihatnya pertama kali. Ia juga berkunjung ke rumah Raj dan sempat bertemu ibu Raj secara langsung. Di sisi lain, Raj sangat tertarik pada Sonia. Bisa dibilang ia menyukai Sonia. Ia merasa kesal setiap kali mencoba mendekati Sonia, tapi Sonia selalu menghindarinya. Akhirnya, suatu hari Sonia memberitahukan alasannya. Ia juga menunjukkan foto-foto Rohit pada Raj dan Anita. Kata orang, cinta tak bisa dipaksakan. Mengetahui Sonia masih mencintai Rohit, Raj berusaha mendapatkan hati Sonia dengan cara yang manis. Ia tak ingin wajahnya membuat ingatan Sonia tentang Rohit muncul kembali, hingga membuat Sonia menderita. Maka saat Sonia memutuskan untuk kembali ke India, Raj mengikutinya sampai di dalam pesawat. Ia bahkan juga memasang kumis palsu agar wajahnya tak mengingatkan Sonia pada Rohit. Namun di sisi lain, Sonia tetap meminta Raj untuk menjauhinya, seolah ia masih terperangkap dalam depresinya. Mengetahui hal ini, Raj mencoba untuk memotivasi Sonia agar hidup dengan tersenyum, melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Singkat cerita, tibalah mereka di Bandara Bombay. Di sini mereka berjabat tangan sebagai salam perpisahan. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba seorang polisi yang dulu menghabisi Rohit melepaskan tembakan dan mengenai Raj. Sementara itu, melihat kejadian tersebut, Sonia langsung turun dari taksi dan menghampiri Raj. Mereka pun melarikan diri bersama untuk menghindari kejaran polisi dan bersembunyi di suatu tempat. Di sini Sonia menelpon ayahnya untuk minta tolong. Saat menunggu kedatangan ayahnya, tiba-tiba dua polisi yang mengejar mereka pun muncul. Sonia dan Raj heran bagaimana polisi bisa melacak keberadaan mereka. Rupanya tanpa Sonia ketahui, Saksena terlibat dalam aksi kejahatan Malik dan beberapa oknum polisi sebagai anak buah mereka. Hal ini termasuk kejahatan mereka menghabisi Rohit. Itulah alasannya mereka mencoba membunuh Raj. Mereka mengira bahwa Raj adalah Rohit. Setelah Raj menyadari bahwa ia diincar karena dikira sebagai Rohit, ia berasumsi bahwa Rohit tidak mati karena kecelakaan, melainkan Rohit dibunuh. Lalu mereka pun berencana melaporkan hal itu ke polisi. Namun rupanya usaha mereka sia-sia, karena beberapa oknum di kepolisian telah bekerja sama dengan Malik. Mengetahui hal ini, mereka pun berusaha untuk menghindari polisi. Singkat cerita, di tengah jalan mereka bertemu Tony. Di sini Tony menceritakan situasi keluarga Rohit dan adiknya Amit yang mengalami syok berat hingga menolak bicara sepeninggal Rohit. Namun Sonia memberitahu Tony bahwa pria itu adalah Raj. Hari itu pun Tony hendak mengajak Raj untuk ke rumah Rohit. Tapi mereka urungkan saat tahu rumah Rohit telah dijaga ketat oleh para polisi. Mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di base camp Rohit. Di sini Raj malah menemukan lembaran musik ciptaan Rohit dan mencoba memainkannya. Mendengarnya, Sonia terkejut dan teringat akan Rohit. Keesokan harinya, Tony mempertemukan Raj dengan Amit. Begitu melihat Raj, anak itu langsung melakukan kebiasaannya pada Rohit mengusap wajah. Seketika Raj berinisiatif melakukan hal yang sama. Amit pun langsung memeluknya dan menganggap Raj adalah kakaknya. Sayangnya, momen mengharukan kakak beradik itu harus berakhir karena polisi datang mengejar mereka. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Bahkan, Raj dan Sonia sempat terpisah. Mereka akhirnya berlari ke arah yang berlawanan. Saat bersembunyi dari kejaran polisi, secara tak sengaja Sonia bertemu dengan Atul. Sementara Raj, ia telah berhasil kembali ke base camp dengan selamat. Dan di sana, Amit rupanya sudah menunggunya. Ketakutan akan kehilangan kakaknya terlihat jelas di wajah Amit. Anak itu mengungkapkan ketakutannya jika polisi sampai menembak kakaknya lagi. Awalnya Raj tak mengerti apa yang dikatakan oleh Amit. Lalu Amit menceritakan semuanya. Ternyata saat Rohit dibunuh, Amit menyaksikan semuanya. Ia juga sempat mendengar Malik menelpon komplotannya yang bernama Sirji. Usut punya usut, tanpa sepengetahuan mereka, Sirji adalah Saksena.
Dan untuk mengungkapkan misteri pembunuhan Rohit, Raj berencana akan mengadakan konser. Mereka akan umumkan bahwa konser itu adalah konser kebangkitan Rohit. Hal ini lantaran Raj ingin memancing penjahat-penjahat itu muncul. Dengan diawasi CCTV dari ruang kendali, Amit akan mengungkapkan wajah pelakunya. Di sisi lain, Sonia kurang setuju dengan rencana tersebut karena dapat membahayakan keselamatan Raj. Namun Raj mengatakan bahwa ia mencintai Sonia dan akan melakukan apapun demi gadis itu. Singkat cerita, Sonia mengabarkan rencana tersebut pada ayahnya saat hari H. Begitu mengetahui hal itu, Saxena langsung menelpon Malik agar menghentikan rencananya untuk menghabisi Raj. Namun Malik tak percaya, ia mengira Saxena telah mengkhianatinya. Saat konser berlangsung, Sonia sempat terpukau ketika mendengar Raj menyanyikan lagu yang dulu pernah ia nyanyikan bersama Rohit. Rupanya Rohit telah menuliskan lagu itu dan dipelajari oleh Raj. Di sisi lain, tepat di penghujung konser, Raj menyamar menjadi Rohit. Ia berpura-pura hendak mengungkapkan nama-nama pelaku pembunuhnya. Namun belum sempat menyebutkan nama, sebuah tembakan telah dilepaskan ke arahnya. Hal ini pun memicu kericuhan di konser tersebut. Untung saja, Raj telah mengantisipasi hal ini dengan memakai rompi anti peluru. Sementara itu, ternyata Raj salah memperkirakan rencananya. Tanpa ia sadar, Sonia telah diculik oleh Malik. Di sini, Malik meminta Raj datang sendiri untuk menyelamatkan Sonia. Akhirnya, demi Sonia, Raj datang seorang diri. Namun Malik telah salah. Ia berpikir bisa menghabisi Raj, tapi nyatanya malah sebaliknya. Semua anak buah Malik telah kalah, dan kini tinggal Malik berhadapan dengan Raj. Di sini Malik hampir mengungkapkan keterlibatan Saxena pada mereka. Namun tiba-tiba Saxena datang membungkam mulut Malik selamanya dengan menembaknya. Tak lama setelah itu, semua orang datang termasuk Amit. Begitu melihat wajah Malik, Amit langsung memberitahu semua orang bahwa ia adalah orang yang menelpon Sirji. Sementara itu, secara tak sengaja, Raj melihat ponsel Malik. Ia juga sempat melihat panggilan terakhirnya adalah Sirji. Penasaran dengan siapa Sirji, Raj pun menelpon Sirji menggunakan telepon Malik. Secara otomatis, telepon ayah Sonia pun langsung berdering. Berulang kali Raj menelponnya untuk memastikan kebenaran itu. Lalu dengan singkat, Raj berkata bahwa Saxena adalah Sirji. Saxena akhirnya tak dapat berkelit lagi. Ia meminta maaf pada Sonia dan mengakui semua kejahatannya. Dalam sekejap polisi pun berhasil meringkusnya. Singkat cerita, setelah misteri kematian Rohit terungkap, Amit tetap menganggap Raj sebagai kakaknya. Ia pun mengikuti Raj. Amit tak ingin kehilangan seorang kakak untuk kedua kalinya. Dan begitu pun dengan Sonia, ia tak ingin kehilangan cintanya untuk kedua kali. Ia menerima cinta Raj dan memutuskan untuk bertunangan dengannya. Saat kematian datang, siapapun tak bisa menghindarinya, tapi siapapun bisa belajar untuk menghadapi kematian. Sejatinya kematian adalah takdir Tuhan, dan tak ada seorang pun yang tahu kapan kematian akan datang. Sementara itu, untuk mereka yang ditinggalkan, tetaplah bersabar dan berusaha untuk menatap masa depan dengan penuh semangat. Karena kehidupan akan terus berjalan. Meskipun raga mereka telah tiada, namun percayalah mereka akan terus hidup dalam hati kita.